Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Amma ba'd. Ayyuhat talaba rahimakumullah, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Assalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal habibil yakut sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumin ba'dal maut. Baik, kaifa ahwalukum? Baik, alhamdulillah bi khair. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan surah kita, yakni tentang tanda-tanda kiamatul kubro, ya, tanda-tanda kiamat besar. Dari 10 tanda-tanda kiamat besar yang sudah Anda sampaikan pada antum, sudah beberapa yang sudah tersampaikan dan terjelaskan, yaitu antara lain pertama munculnya Dajjal, yang kedua keluarnya Imam Mahdi, yang ketiga turunnya Nabi Isa, yang keempat keluarnya Ya'juj Ma'juj. Yang pastinya keluarnya Ya'juj Ma'juj ini setelah apa? Setelah Nabi Isa dan para kaumnya ini sudah merdeka. Dan pada saat itu tidak lagi ada yang namanya permusuhan selama 40 tahun. Jadi selama 40 tahun di zamannya Nabi Isa ini yang nanti yang akan datang, itu tidak ada yang namanya permusuhan, tidak ada yang namanya perselisihan. Kenapa? Karena Nabi Isa ini dengan watak yang keras juga, ya. Untuk mereka membangkang langsung dipenggal pada saat itu. Taib setelah itu. Kemudian selang beberapa lama datanglah makhluk Allah juga, hamba Allah yang bernama Ya'juj dan Ma'juj. Tapi akan setelah itu juga mereka terkalahkan karena doanya Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Ternyata 7 tahun berikutnya masih tidak ada permusuhan, yang mana Nabi Isa juga sudah tiada. Ternyata Nabi Isa diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masa kejayaan Nabi Isa pada saat itu yaitu 40 tahun. Setelah itu datanglah 7 tahun di mana masa mereka tanpa Nabi Isa, dan mereka ternyata mulai tergoda tergoda oleh hawa nafsu, dan mereka tidak ada lagi yang mengingatkan pada saat itu. Ya, makanya wajib bagi kita itu memiliki pemimpin, sosok pemimpin, yang mana pemimpin adalah seorang penyeru, yang mana pemimpin adalah seorang pengingat, seperti itu. Makanya kalau kita tidak diseru, tidak diingatkan, maka kita akan sesat, seperti itu. Setelah itu datanglah syaitan, yang mana dia itu menyerupai wujud manusia yang sama seperti mereka sosok tubuhnya, yaitu syaitan datang cuman agak lebih meriah mungkin dirinya kan, agak terlihat lebih beda lah dengan yang lainnya. Dan mereka mengatakan, apakah kalian ingin mengikuti ajakanku? Kemudian mereka bertanya, mereka menjawab, apa yang kau ajak kepada kami? Kemudian syaitan menjawab, kalau gitu ikutlah aku untuk ke sana. Di sana ada banyak patung-patung besar yang mana kalian bisa menyembahnya. Ya, selama bertahun-tahun itu mereka diperindah oleh syaitan, dan pada saat itu syaitan memperindah mereka itu dengan apa? Berupa kesenian. Ya. Jadi kalau antum dapat di zaman sekarang itu banyak yang namanya seni kan? Fashion week, di seni, celana panjang, jeans, legging, kok legging sih? Apa namanya? Lepis, ya, celana lepis, dibikin sininya bolong-bolong. Kayak kena apa? Puntung rokok. Padahal itu model katanya. Lama-lama kesini. Jadi nanti akan sisa mungkin. Jadi bentuknya kayak gini-gini, dipakein tali sini, rantai. Jadi ini ya kelihatan. Nah, itu namanya seni bagi mereka, ya. Jadi itu semua yaitu syaitan yang memperindah itu, ya. Syaitan yang memperindah itu segalanya. Makanya pakaian kita ya harus selalu pakaian yang agamis, walaupun tidak semestinya setiap kita keluar harus memakai pakaian yang agamis. Akan tetapi hati dan ilmu kita selalu agamis. Seperti itu. Bukan amis ya, agamis. Agamis itu mereka-mereka yang selalu membawa keagamaan, yaitu agama Islam. Agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala Jalla Jalal. Baik. Kemudian pada saat itu pula akhirnya mereka menyembah berhala. Akhirnya mereka kembali menyembah berhala. Kemudian setelah itu yang pastinya ini juga setelah itu datang yang namanya kabut tebal gitu kan, kabut tebal. Kemudian datang lagi yang namanya terjadinya tanah longsor. Ini pastinya setelah setelah munculnya binatang yang berupa dabbah. Dabbah itu binatang yang mana dia itu mempunyai cap
untuk kaum muslimin dan kaum kafirin. Dia tahu dan dia sebagai pengingat pada saat itu, tapi tidak di istilahnya apa ya? Tidak dipedulikan. Jadi dibiarin aja. Ya, dibiarkan. Untuk mereka yang orang-orang muslim, mereka tahu ini dabah nih. Yang mana pada saat dulu kala kita mengingat guru kita tuh mengatakan seperti ini gitu. Jadi nanti kalian kalau hidup di zaman yang akan datang, kalian akan mengingat untuk kalian yang belajar. Adapun mereka yang tidak mengerti tidak mengerti dan tidak tahu itu. Baik. Kemudian setelah itu keluarnya kabut tebal, kemudian terjadi tanah longsor yang pastinya terutama di negeri-negeri Jazirah Arabia seperti itu kan, yang mana itu kan jarang terjadi bencana kan, sangat jarang sekali seperti itu. Kemudian keluarnya api dari wilayah Aden, yang mana api itu nanti akan menggiring kita. Kemudian yang terakhir terbitnya matahari dari arah barat, yang mana terbitnya matahari dari arah barat ini pada saat manusia itu bertaubat pada Allah, taubatnya tidak lagi diterima. Karena kata Rasulullah SAW, kalaulah nanti matahari sudah terbit dari barat, kemudian seorang hamba itu meminta ampunan sama Allah, maka tidak lagi ada ampunan baginya. Makanya kalau kita udah mengetahui tanda-tanda seperti sekarang ini, udah banyak tanda-tanda yang terjadi gitu kan. Setiap hari hujannya bukan hujan biasa, hujan petir gitu kan, terus banjir. Itu harusnya kita tahu ini salah satu tanda-tanda daripada tanda-tanda kiamat. Yang mungkin hanya dikatakan tanda-tanda kiamat kecil aja, tapi sesuatu yang kecil itu tidak akan menjadi besar kalau dia terus-terusan. Tapi ini terus-terusan, gitu kan. Baik. Kemudian setelah terjadi semua tanda-tanda kiamat itu, maka orang-orang beriman dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengimani Allah, orang-orang yang percaya akan Allah dan Rasul-Nya, orang-orang yang menyembah Allah, mereka itu dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara ditiupkan angin dari negeri Syams. Jadi angin itu dimunculin Allah dari negeri Syams ke arah kita semua. Bahkan kata ulama hadis mengatakan, bahkan ada mereka-mereka yang hidup di dalam gua, mereka-mereka yang hidup di bawah batu dan sebagainya, mereka tetap akan merasakan angin itu. Jadi angin itu tuh super halus anginnya. Ya, seluruh orang yang beriman di muka bumi ini habis. Jadi dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disisain siapa? Disisain orang-orang yang membangkang aja. Jadi untuk orang-orang yang beriman, mereka itu dimatikan dengan cara yang halus, dengan cara yang lembut. Seperti itu. Jadi pada saat mereka terkena oleh angin yang lembut ini, kemudian mereka pun wafat dengan wafat yang lembut gitu. Jadi nggak tersentak, nggak kaget, tapi halus matinya seperti itu. Itu cara Allah Subhanahu wa taala mematikan orang-orang yang mulia. Ada orang-orang yang membangkang, mereka tidak mengenal kebaikan. Kemudian setelah orang-orang yang beriman itu pada mati, kemudian banyak lagi nih, makin banyak orang-orang yang membangkang yang mereka itu tidak mengenal kebaikan dan mereka tidak mengenal kemungkaran. Pada saat itu kembali lagi zaman-zaman yang seperti kemarin-kemarin tanpa nabi. Seperti itu. Ya seperti sekarang ini. Sekarang kan tanpa nabi kita kan. Nah, nggak ada lagi yang mengingat gitu loh. Adapun maaf nih ya, bisa dikatakan pemimpin gitu. Ya terkadang malah dia yang apa? Malah yang membiarkan itu semua kayak gitu. Lalu datanglah syaitan yang sudah kita sampaikan tadi, kemudian dengan dihiasi seni-seni dan patung, dan itu menghiasi muka bumi ini. Padahal pada saat itu harta mereka semuanya itu banyak, kekayaan mereka itu besar, ya. Tetapi apa? Tetapi mereka terhasut oleh ajakan syaitan ini, yang mana syaitan itu pintar. Pintar itu menyesatkan manusia dengan cara apa? Dengan cara memperindah segalanya. Kita kesini yuk, tempatnya bagus. Banyak juga ininya nih. Ada paha ayam, paha onta, paha kelabang, semuanya ada. Tinggal pilih aja. Seperti itu. Dan kata ulama, tidak ada lagi ada orang miskin pada saat itu. Ya, antum tahu orang miskin yang bagaimana? Yang tidak memiliki apa-apa. Seperti itu. Kemudian ditiuplah sangkakala pertama. Ya, kemudian setelah mereka ini orang-orang kafir, orang-orang yang membangkang ini hidup, kemudian ditiuplah sangkakala yang pertama oleh siapa? Oleh malaikat Israfil. Yang mana tiupan sangkakala yang pertama ini bukan trompet ya, sangkakala. Trompet itu bahasa mana? Bahasa mereka. Tiupan kita sangkakala. Itu. Yang mana tiupan sangkakala yang pertama ini adalah tiupan menghancurkan. Ya, tiupan menghancurkan. Jadi tiupan ini sangat besar dan kita nggak tahu dari arah mana. Bahkan dalam riwayat dikatakan
Orang yang pertama kali dengar tiupan sangkakala ini orang yang lagi membersihkan badan unta. Jadi dia lagi mandiin unta, kemudian dengar suara yang sangat kencang ini. Antum kalau dengar bel, telinga antum di samping bel itu pengang kuping antum. Ini sangkakala dari mana-mana arahnya. Sampai Sampai mata ini terbelalak ke atas, melongok, dan akhirnya Akhirnya mati orang itu. Bahkan diriwayatkan kata Rasulullah SAW, pada saat orang yang lagi mandiin unta ini dengar tiupan sangkakala ini, dia yang pertama kali yang dengar itu, kemudian dia langsung terbelalak, kemudian dia langsung pingsan. Yang dimaksud pingsan ini adalah mati. Seperti itu. Dia tersentak lalu dia mati. Kemudian Allah turunkan hujan gerimis, ya. Nah, adapun ulama hadis mengatakan antara tiupan yang pertama dengan tiupan kedua ini jaraknya 40. Jaraknya 40. Nah, di sini ulama berbeda pendapat. Ikhtilaf, ada yang mengatakan 40 waktu, ada yang mengatakan 40 hari, dan ada yang mengatakan 40 tahun. Kalau perbedaan ulama pasti kalau nggak 40 hari, 40 waktu, kalau nggak 40 tahun, 3 ini pasti. Nggak ada itu bulan, itu minggu, jarang. Kemudian Allah turunkan hujan gerimis yang sangat lembut, yang mana pada saat itu manusia tubuhnya tumbuh kembali. Ya, jadi pada saat tiupan pertama, antum mau tahu, tiupan pertama itu menghancurkan semuanya. Adapun manusia yang hancur ini semuanya hancur lebur, sehancur-hancurnya, kecuali satu tulang yang mana itu tersisa sedikit yang dinamakan tulang ekor. Dan manusia itu tumbuh di muka bumi ini dikarenakan tulang apa? Tulang ekor. Seperti itu. Ada kalau orang hamil, kalau punggungnya udah mulai sakit ini berarti bayinya udah mulai tumbuh nih tulang ininya, tulang panggulnya. Itu dimaksud tulang ekor. Itu pertama kali tulangnya numbuh. Seperti itu. Jadi paham ya? Makanya kenapa tulang ekornya tulang yang sulit gitu untuk hancur segala macam. Memang pertama kalinya itu tulangnya. Kemudian dikatakan kepada mereka, wahai manusia, datanglah kepada Rabb kalian, menuju Rabb kalian. Yang mengatakan ini siapa? Para malaikat pada saat itu. Jadi ada 3 malaikat yang tidak dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat ini, ada 3 malaikat yang pada saat nanti di padang mahsyar, pada saat itu, pada terjadinya kiamat itu tidak dimatikan oleh Allah. Yang pertama malaikat Jibril, yang mana malaikat Jibril ada pemimpin segala para malaikat. Yang kedua malaikat Mikail, yang mana malaikat Mikail adalah wakil daripada malaikat Jibril. Yang ketiga adalah malaikat Israfil, yang mana malaikat Israfil adalah peniup sangkakala nanti di yaumul kiamah. Seperti itu. Bahkan pada saat ini pun malaikat Israfil masih apa? Masih memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala dengan cara dia masih memegang sangkakala itu tepat di dalam mulutnya sampai sekarang. Dari ciptakannya malaikat Israfil sampai sekarang masih sangkakala itu tidak berkutik sedikit pun. Kemudian yang sudah kita sampaikan kemarin, ya, di antara rangkaian terjadinya tanda-tanda kiamat besar, yaitu satunya lagi apa? Hancurnya Ka'bah. Yang mana Ka'bah ini hancur dengan seseorang dari Ethiopia yang bernama Zusaken. Zusaken ini betisnya kecil, kurus. Ini adalah rangkaian yang terjadi nanti di yaumul kiamah. Pada saat itu mereka udah zamannya pembangkang, ya. Orang-orang semuanya membangkang, semua nggak ada lagi yang beriman, sehingga Ka'bah itu nggak ada lagi artinya. Mereka udah nggak tahu lagi Ka'bah ini untuk apa. Jadi udah dibiarin. Antum kalau punya baju baru, ya, baju yang lama pasti antum biarin. Kalau baju antum bagus semua nih, ya, ada 10 baju, 9-nya baju baru, yang satunya baju lama. Ini udah nggak dipeduliin lagi, gitu, seperti itu. Paham sampai sini? Jadi mereka saking ada sesuatu yang baru, yang lama ditinggalin. Kemudian kata Rasulullah SAW, tidak akan terjadi hari kiamat kecuali pada orang-orang yang jahat. Jadi kiamat itu, hancurnya kiamat hanya untuk siapa? Hanya untuk orang-orang yang membangkang nanti kiamat. Bukan membangkang terhadap manusia, tapi membangkang terhadap Allah Azza wa Jalla. Dan ada 3 malaikat yang tadi yang Dana sebutkan yang tidak tidak Allah matikan terlebih dahulu, yaitu 3 malaikat ini, malaikat Jibril, Mikail, dan Israfil. Dan ada 8 malaikat lagi. Siapa itu? Mereka adalah malaikat-malaikat yang mengangkat arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada berapa malaikat? 11. Ada 8 dari mereka yang mengangkat arsy Allah, dan ada 3 malaikat dari apa? Yang mana mereka ini menjadi malaikat yang paling utama. Seperti itu. Kemudian kita akan membahas yang namanya mizan, timbangan mizan, ya. Pasti antum yang sudah sampai surat Ar-Rahman, surat yang udah juz 29 pasti udah dapat itu yang namanya kalimat mizan di situ. Tentang mizan.
Allah Subhanahu wa taala itu berfirman di dalam surat Al-Haqqah juz 29 yang tadi sebutin. Itu panjang di situ, yaitu tentang rangkaian terjadi hari kiamat. Fa idza nufikha fi suri nafkhatu wahidah, humilatil ardu wal jibalu fadukata dakata wahidah. Fa yauma idzi waqiah. Apa itu waqiah? Kiamat. Di situ adalah rangkaian terjadinya hari kiamat nanti. Yang pastinya Allah itu menjelaskan kepada kita dengan sesuatu yang sesuatu yang singkat. Jadi nggak benar-benar jelas banget, enggak ya. Jadi makanya kenapa Allah sampaikan di Al-Qur'an itu afala taqilun, ya, kenapa kalian tuh orang-orang berakal itu nggak memakai akal kalian gitu. Karena kita harus mempergunakan akal itu dengan sebanyak-banyaknya. Dimaksud apa? Kita tuh harus selalu tahu, oh kalau kita melakukan ini apa efeknya, kalau kita meninggalkan ini apa dampaknya. Paham sampai sini? Karena orang yang cerdas, orang yang selalu menggunakan akal. Baik. Adapun timbangan mizan ini, antum nggak bisa memikirkan. Timbangannya itu bentuknya kayak salib, Sat. Tiang di sini, kemudian sebelah kanan kayak gini. Nanti ada timbangan kiloannya di sini. Enggak seperti itu. Enggak ada yang tahu. Wallahu taala a'lam. Yang jelas mizan adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan mizan kata ulama di sini dia itu mempunyai lisan. Ya, jadi lisan mizan ini mempunyai lisan yang mana mizan ini nanti bisa mencela orang-orang yang amalannya sedikit dan bisa memuji untuk orang-orang yang amalannya banyak. Dalilnya di mana? Dalilnya di surat Al-Anbiya ayat 47. Nanti untuk baca sendiri. Bahkan untuk orang-orang yang memiliki amal yang seberat biji zarah pun itu akan diberikan ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Mizan ini adil, ya. Bahkan dalam riwayat ada nanti di yaumul kiamah akan ada orang yang bertubuh besar, ya, tubuhnya kekar tinggi, ya. Bahkan kalau kita kemarin sudah sampaikan, nanti itu manusia akan dibangkitkan untuk mereka yang laki-laki tingginya 60 hasta atau 60 siku, selevel dengan berapa meter? 27,5 meter. Adapun wanita, ya, nanti dibangkitkan dengan tinggi seperti Hawa. Berapa tingginya? 40 meter, 40 siku, yaitu setara dengan 17,5 meter. Bedanya berapa meter? 10 meter. Makanya itu udah fitrahnya laki-laki itu lebih tinggi daripada wanita. Seperti itu. Makanya kalau antum yang pendek jangan nyari wanita yang tinggi, ya, nyari yang sepantaran. Seperti itu. Ya tapi nggak apa-apa kalau itu selera antum. Kalau antum nyari orang yang Belanda tinggi 2 meter ya nggak apa-apa. Cuman ya susah. Angel. Nah, orang yang kekar ini nantinya pada saat dia ngelihat mizan disuruh jangan ngantuk. Orang yang kekar yang tubuhnya besar ini pada saat dia melihat mizan dari disuruh Allah untuk naik mizan, dia langsung loncat ke atas mizan, kemudian langsung digenjot mizannya. Ternyata enggak berkutik sedikit pun mizannya karena amalan dia ternyata sedikit seperti itu. Baik. Dan sekarang kita akan membahas tentang masyar. Kita membahas tentang singkat-singkatnya, ya, biar cukup waktunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang padang masyar ini dalam surat Maryam ayat 68 sampai 72. Yang mana manusia ini dibangkitkan dengan apa? Dengan syaitan. Sama ini semua, manusia dibangkitkan dengan syaitan. Dan ditarik dari mereka itu tiap-tiap golongan. Antum pernah dengar enggak? Pernah dengar enggak dari ustadz antum, dari orang tua antum atau dari siapa? Ini mereka ini yang suka dengan pemain bola nanti dibangkitinnya sama pemain bola. Yang suka opa-opa Korea dibangkitinnya sama opa Korea. Pernah nggak denger gitu? Pernah kan? Taib. Ternyata benar. Ya, jadi nanti pada saat manusia itu dibangkitin dengan syaitan gitu kan bebarengan, mereka itu ditarik dengan bergolong-golongan. Jadi ada golongan yang sering sholat, golongan yang sering puasa, golongan yang sering zakat gitu kan. Golongan yang sering ngebully, golongan yang zalim, golongan yang pencinta ini dan membenci ini, membenci itu. Jadi tiap-tiap golongan dan antum nggak bisa bayangkan. Nah, bukan kayak gini ya. Oh dulu kita geng, ayo Uki sama Ana nanti ya. Nanti kita di pinggir Allah gitu misalkan. Nggak bisa. Di situ sudah otomatis. Kita bukan pengatur akan tetapi kita yang diatur. Seperti itu. Baik. Kemudian akan dibangkitkan akan dibentangkan nanti yaitu sirat. Sirat itu suatu jembatan yang mana itu panjangnya itu tidak ada yang mengetahui, sangat panjang. Dan sirat itu terletak di atas neraka. Ya.
yang mana Sirat itu sekelilingnya gelap gulita, gelap sekali, dan tidak diketahui berapa jaraknya, jadi jauh. Kemudian adapun orang-orang yang melewati Sirat ini ada 4 golongan. Yang pertama, cerahnya itu seperti bulan purnama, ya, kecepatannya seperti kilat, jadi langsung sampai dia di Kantoro. Kantoro itu apa? Kantoro itu tempat persinggahan antara dia kepada surga, jadi tempat dia nunggu surga ini. Kemudian golongan yang kedua, mereka itu seperti apa? Naik kuda, seperti naik kuda, atau seperti menunggang kuda. Adapun yang ketiga seperti orang yang berlari, dan yang keempat seperti orang yang merangkak. Dan ada daripada mereka itu nantinya yang dicambuk oleh malaikat dari arah kanan dan arah kiri, dan mereka nyemplung ke dalam neraka. Jadi, masya Allah, ini antum nggak bisa bayangin, ya. Kalau yang kita sering dengar Sirat itu jembatannya itu satu rambut dibagi jadi 7, ya pendek banget itu, antum loncat juga bisa gitu. Terus tajamnya itu seperti silet, lebih tajam daripada pedang, dan diasah tiap hari. Enggak, wallahu taala a'lam bishawab. Yang jelas Sirat itu pada saat kita melewati itu banyak rintangannya, dan itu gelap, dan itu banyak tiap-tiap samping itu kayak besi-besi yang akan menghantam kita. Rasulullah SAW pernah bersabda, yang mana kata Rasulullah, manusia nanti akan dibangkitkan dalam keadaan telanjang kaki. Tahu telanjang kaki gimana? Nggak pakai sendal. Yang kedua, telanjang tubuh, jadi nggak ada pakai kita, ya, tubuhnya, jadi kita nggak ada pakai walaupun sehelai kain, jadi nggak pakai sendal, nggak pakai baju, jangan tidur, ya, jangan tidur tadi di padang mahsyar itu antum jangan tidur, ya. Seperti itu. Taib. Yang pertama telanjang kaki, yang kedua tidak memakai pakaian sedikit pun, yang ketiga nggak disunat. Pada saat itu Aisyah, siapa itu Aisyah? Gelarnya apa? Amirul Mukminin, Ummul Mukminin, ya. Pada saat itu Ummul Mukminin, yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha, bertanya sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, laki-laki dan perempuan saling lihat-lihat, saling lihat-melihat," kata dia. Apa kata Rasulullah? "Ya Aisyah, pada hari itu bukan lagi seperti apa yang kita saksikan di hari sekarang, ya. Jadi nggak ada waktu lagi untuk manusia itu memenuhi syahwatnya. Kita nggak ada kesempatan untuk memenuhi syahwat kita. Jadi udah fokus nih dengan diri kita sendiri. Karena antum tahu nggak, lamanya padang mahsyar itu nggak bisa dibayangin, sangat lama sekali. Nanti kita akan bahas nanti di belakangan. Baik. Kemudian orang yang pertama kali dipakaikan pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kenapa Nabi Ibrahim? Wallahu taala a'lam bishawab. Bisa jadi karena Nabi Ibrahim ini yang pertama kali membangun Ka'bah, ya kan? Yang pertama kali juga menyarungi Ka'bah. Atau namanya apa sih namanya? Kalau menyarungi Ka'bah itu? Bukan. Kiswah. Baik. Pada saat itu ada dari umat Rasulullah SAW itu diseret ke arah kiri. Ya, pada saat itu lagi di padang mahsyar, umatnya Rasulullah SAW itu diseret di arah kiri. Ya, siapa tahu antum ini. Makanya itu nih dengerin baik-baik, kawan. Kemudian Rasulullah berkata, "Ya Rob, itu umatku." Kata siapa? Kata Rasulullah, ini lagi Rasulullah masih sempet-sempetnya gitu loh, menahan umatnya untuk apa? Untuk tidak diseret gitu. Kemudian Allah berfirman, apa kata Allah? "Sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang dia perbuat setelah engkau tiada." Atau di riwayat lain, "Sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang dia telah perbuat sepeninggalmu." Ternyata apa? Kata ulama hadis, ternyata sahabat ini yang beriman pada saat Fathul Mekah. Antum tahu Fathul Mekah? Pada saat pembebasan Mekah. Pembebasan Mekah pada saat itu. Kita belum cerita ya di sini ya. Nanti insya Allah akan ada sirahnya. Itu ada perang besar situ. Baik. Pada saat mereka itu beriman kepada Rasulullah di hadapan Rasulullah pada saat Fathul Mekah. Makanya pada saat itu sahabat banyak yang berbondong-bondong apa? Untuk syahadat pada saat itu. Nah, dia ini beriman di saat Fathul Mekah, akan tetapi setelah Rasulullah tiada, dia malah apa? Dia malah meninggalkan ajaran Rasulullah, yaitu meninggalkan zakat. Dia itu nggak mau mengerjakan zakat.
Makanya setelah Rasulullah tiada, akhirnya digantikan sama khalifah siapa namanya? Abu Bakar As-Siddiq. Pada saat itu digantikan kekhalifahan dengan Abu Bakar, dan akhirnya Abu Bakar memerintahkan para sahabat untuk memerangi orang-orang yang seperti ini. Umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqami shalah wa itai wa hajjil bait. Adapun wa hajjil bait, kalau untuk antum yang orang-orang tinggalin di Mekah wajib banget nggak haji itu? Kalau antum tinggal di Mekah, apakah haji itu antum bayar? Enggak. Masa? Hah? Kata siapa? Haji itu nggak sembarangan loh. Haji sama umroh beda. Ya, Rasulullah haji berapa kali? Kemudian Rasulullah itu mempunyai telaga nanti di padang mahsyar. Jadi di padang mahsyar itu ada di situ yang namanya telaganya Rasulullah, namanya Haud. Ya, namanya Haud. Namanya Haud. Dan manusia itu di padang mahsyar nanti, pada saat mereka diberdirikan di padang mahsyar, kaki mereka tidak akan bergerak sedikit pun, ya, kecuali akan ditanyakan kepada mereka 4 hal. Antum pasti tahu ini. Ya, yang pastinya 4 hal yang ditanyakan ini sebelum mereka ditimbang ke atas mizan atau sebelum mereka menerima catatan nanti. Yang pertama yaitu dari umurnya. Untuk apa Ardian antum habisin umur antum? Yang pertama. Yang kedua untuk ilmunya. Antum dengerin ilmu kayak gini nih, dengerin sirah ini wajib nggak antum amalkan? Wajib. Yang pertama kali nanti di rumah keluarga antum amalin. Paham? Itu ya. Apalagi buat adik-adik antum ini nanti. Nah tahu caranya. Anak pertama ngikut adik anak main dulu. Makanya anak kan pernah jadi pro player. Main dulu, setelah itu anak bilang apa? Dek kayaknya bosen deh main ini. Kita cari permainan lain. Seret. Habis itu terus sampai akhirnya ninggalin itu. Dan sampai sekarang adik anak belum ninggalin itu. Ada usaha. Karena usaha itu tidak enggak juga. Tapi yang kedua ilmu saja. Ilmu. Yang kedua ilmu. Apa saja yang udah dilakuin dengan ilmu itu, apakah sudah diamalin? Apakah nyari ilmu hanya sebatas untuk menikahi anaknya kiai? Hah? Bukan kiai. Ya. Kiai. Yang ketiga, hartanya ikhwan. Untuk harta ini double. Khusus untuk harta ini. Kenapa? Karena kebanyakan manusia itu di dunia itu mereka tergiur dengan harta. Faham? Kejar harta. Dia sampai lupa nih kalau nanti di yaumul kiamah pertanyaannya ada 2. Dari mana dia dapetin? Sumbernya dari mana nih harta yang dia punya ini? Yang kedua, dari mana dia keluarin? Kan belakangnya in, harus pakai in lah, ya. Yang pertama dari mana dia dapetin, yang kedua dari kemana dia keluarin. Baik, adapun pertanyaan yang keempat ini yang antum jarang tahu ikhwan, ya. Yang keempat ini antum jarang tahu. Kira-kira yang keempat apa? Nggak tahu kan? Umur yang pertama, yang kedua ilmu, yang ketiga harta, yang keempat ini khusus. Masa muda itu masuk di umur Farid. Apa? Yang keempat ini jasad. 4 jasad. Ingat, yang keempat ini jasad. Ya. Jasad antum, mukanya ditato, dibikin kalajengking di sini mukanya. Kalajengkingnya lagi BAB. Kalau kalajengkingnya sama naga itu mantep, serem. Kalau bikin kalajengking warna pink, itu nggak serem ikhwan, ya. Malah jijik orang lihat. Terus hidungnya dia apa? Dipotong sehingga kayak gini bentuknya. Terus telinganya dibikin apa? Dibikin hilang. Bibirnya dibikin bolong. Ini juga bikin apa? Hah? Terus lain-lain sebagainya. Baik. Adapun orang-orang yang seperti ini wajib yang namanya apa? Dia langsung meninggalkan. Sebenarnya gini ikhwan. Nih, anak kasih tahu antum ya.
Untuk orang-orang yang pertama kali ngelakuin ini, kayak mereka misalkan ngetato tubuhnya, ataupun nindik badannya, ataupun misalkan apa namanya, ya kayak dia ngerubah dirinya gitu. Kalau dia masih sedikit dan dia langsung tobat, insya Allah bisa. Kenapa? Karena kalau orang udah sering, misalkan udah ngetato sampai penuh, itu setan udah berlepas. Karena yang pertama digoda setan, yang kedua setan udah nggak mau lagi. Makanya pada saat Fir'aun mengatakan faqala ana rabbukumul a'la, kata Fir'aun, ketika Fir'aun itu mengatakan aku ini adalah Tuhan yang paling tinggi, setan itu langsung mundur. Setan langsung diskusi apa? Padahal kita nggak ada nyuruh dia untuk mengatakan dia Tuhan ya. Iya, setan berunding ikhwan. Jadi yang pertama Fir'aun ini memang disesatin syaitan. Tapi pada saat dia sesatnya udah jauh, syaitan ini mundur, berlepas diri. Pinter nggak? Pinter nggak syaitan? Ya nggak? Kayak gitu, nggak tanggung-tanggung. Makanya ketika ketika laki-laki ya ingin mengubah bentuk tubuhnya seperti wanita, pertama manjangin rambutnya dulu. Kedua apa? Matanya dibikin sipit. Ya. Yang ketiga, dia pakai implan dulu hidungnya, dilancipin kayak perosotan anak TK. Terus bengkok lagi sini. Itu setan udah berlepas diri, kawan, karena udah apa namanya? Bukan suhu. Udah kelewatan. Makanya maaf nih kalau yang kita tahu siapalah artis Indonesia yang itu kan, ya. Maka dia udah nggak takut lagi namanya operasi. Itu tuh udah jadi bahan apa namanya, hobi. Jadi sakit rasanya untuk itu tuh udah kayak biasa aja gitu. Setan udah berlepas diri ini. Nanti setan berunding, padahal kita nggak kayak gitu ya gitu. Seperti itu ya kawan. Paham sampai sini? Baik. Jasad yang nanti akan ditanya di nomor 4. Jasadnya bagaimana? Ya. Baik, kita lanjutkan. Oke, kalau kita ngebahas tentang telaga, tadi kan ada ngebahas tentang telaga, menyebutkan bahwa telaga yang Rasulullah namanya Haud, ya. Telaga Rasulullah ini, antum tahu nggak telaganya Rasulullah? Tahu telaga ya? Hah? Telaga nggak tahu? Telaga, ya pokoknya telaga itu kayak danau lah. Telaga Rasulullah ini luasnya itu 1 bulan perjalanan. Iya, 1 bulan perjalanan. Hari ke-30-nya baru sampai. Luas nggak? Luas. Kalau antum dari sini ke Bendungan bisa lah paling berapa menit aja. Itu pun antum sudah katakan luas kan? Baik. Nah, putihnya lebih putih daripada air susu. Wanginya lebih wangi daripada parfum kasturi. Yang ketiga, gayungnya ya benar. Antum sudah sampai surat Al-Waqiah kah? Sudah. Itu ada di situ tuh kalimat gayung-gayung. Gayungnya itu lebih banyak daripada bintang-bintang di langit, berarti miliaran. Dan barang siapa yang minum air itu, kata Rasulullah, maka demi Allah dia nggak akan pernah ngerasa haus lagi selama-lamanya. Masya Allah. Ya. Antum ketika ngeliat jus melon, jus mangga, jus apel, be aja gitu. Aku udah kenyang, udah nggak haus gitu. Antum kalau udah kembung, anak kasih air mau nggak? Masa? Air zam-zam loh ini. Air zam-zam. Baik. Dan pada saat itu Aisyah ini lagi mengingat tentang hari kiamat. Ya, Aisyah lagi mengingat tentang hari kiamat dan Aisyah pun nangis. Kemudian dia bertanya sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah nanti seseorang di yaumul kiamah itu akan ingat dengan keluarganya?" Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Wahai Aisyah, sesungguhnya ada 3 tempat yang mana manusia itu tidak ingat lagi terhadap orang lain, termasuk nabi, termasuk Rasulullah dan nabi-nabi lainnya. Yang pertama apa? Pada saat manusia lagi berada di sekitar mizan. Ya, pada saat manusia lagi berada di sekitar mizan. Mizan itu timbangan ya, timbangan amal soleh dan amal buruk. Sampai ia mengetahui catatan apa yang akan dia dapatkan. Jadi nanti ini gambarannya. Nanti pada saat di padang mahsyar atau yaumul kiamah nanti, kita itu akan mendapatkan catatan amal kita, dan amal catatan kita itu berterbangan dan itu akan datang lagi dan akan datang sendiri kepada kita. Entah itu datangnya dari sebelah kanan, entah itu datangnya dari sebelah kiri, entah itu datangnya dari punggung belakang.
Adapun mereka yang mendapatkan catatan amalnya dengan tangan kanan, maka mereka yang mendapatkan kabar gembira dan mereka berhak untuk dimasukkan ke dalam surga. Dan semoga kita adalah bagian daripada itu. Bukan catatan utang ya Ardian ya, catatan amal ini. Ya, yang kedua, uskut tuh. Yang kedua, mereka yang mendapatkan catatan amal dari tangan kiri mereka. Dan untuk mereka mendapatkan ini, mereka langsung terseduh-seduh mukanya, langsung merengut, langsung diam, terungut mukanya, langsung hitam, pucat mukanya. Dan semoga kita tidak termasuk daripada itu. Amin. Karena mereka orang yang akan dimasukkan dalam neraka. Adapun mereka yang mendapatkan catatan dari punggung belakang, dari belakang, apa ini? Hah? Taib. Kata para ahli tafsir dan ulama hadis mengatakan mereka ini masih bisa lolos daripada api neraka dan mereka masih bisa masuk surga, seperti itu. Dan semoga kita tetap berada di yang dapetin tangan kanannya. Amin. Baik. Kita kembali lagi. Ketika berada di sekitar jembatan Sirat sampai mereka tahu ia bisa melewatinya atau tidak. Itu yang keberapa? Yang ketiga. Jadi yang pertama itu tadi pada saat manusia lagi berada di sekitar mizan. Yang kedua, pada saat buku-buku catatan berterbangan, mereka mengetahui sampai mereka mengetahui di mana buku yang akan jatuh kepadanya, itu dari tangan kanan, tangan kiri ataupun tangan belakang ataupun punggung belakang. Itu yang kedua. Adapun yang ketiga, pada saat mereka lagi berada di sekitar jembatan Sirat, sampai mereka mengetahui apakah mereka akan sampai ke finish atau tidak. Seperti itu. Dan kalau kita ngebahas ini ikhwan, nabi-nabi setiap daripada nabi itu punya doa-doa yang mana doanya itu pamungkas. Seperti contohnya siapa? Nabi Nuh. Nabi Nuh itu pada saat minta untuk kaumnya diazab langsung dikabulin nggak? Langsung dikabulin Nabi Nuh. Terus siapa nabi-nabi lainnya? Seperti itu. Taib. Semua doa-doa nabi itu rata-rata dikabulin dan mereka mempunyai doa pamungkas yang sudah pasti dikabulin. Tapi ada juga doa nabi itu yang belum dikabulin sama Allah. Bukan tidak dikabulin, belum dikabulin. Dan kata Rasulullah SAW, sesungguhnya doaku belum kupakai. Jadi doanya Rasulullah itu belum dipakai dan akan dipakai nanti di yaumul kiamah. Nanti kita akan bahas. Baik. Kemudian semua nabi sudah pakai doa-doa itu yang mustajab kecuali Rasulullah, beliau simpan untuk umatnya yaitu berupa syafaat. Makanya kalau antum dengar siapa yang akan memberikan kita syafaat nanti di yaumul kiamah? Rasulullah SAW. Kenapa? Karena salah satunya itu ada daripada doa Rasulullah yang belum dipakai ketika di dunia. Seperti itu. Nah, nanti di yaumul kiamah ikhwan, Rasulullah itu adalah pemuka anak cucu Adam di yaumul kiamah. Yang kedua, Rasulullah itu orang yang pertama yang nanti dibangkitin dari bumi pada saat semua manusia ini udah mati, ya. Kemudian ada tiupan kedua sangkakala, Rasulullah yang pertama kali bangkit nantinya. Yang ketiga, kemudian Rasulullah adalah orang yang pertama kali memberikan syafaat dan itu dikabulin sama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, bendera pujian ada di tangannya Rasulullah SAW di yaumul kiamah. Jadi ada 4 hal nih keutamaan Rasulullah nanti di yaumul kiamah. Yang pertama, nih ya, catat ya, 4 keutamaan nanti di yaumul kiamah yang dimiliki Rasulullah. Yang pertama, Rasulullah SAW adalah pemuka anak cucu Adam nanti di yaumul kiamah. Yang kedua, Rasulullah adalah orang yang pertama sekali yang dibangkiti nanti di yaumul kiamah pada saat tiupan sangkakala yang kedua pastinya. Yang ketiga, Rasulullah adalah orang yang pertama kali memberikan syafaat kepada manusia dan itu dikabulin oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, bendera pujian ada di tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sekarang Anda tanya kepada antum ya kawan. Apakah mungkin antum kan belum pernah ketemu sama Rasulullah kan? Kita semua belum pernah ketemu nih, walaupun di mimpi juga belum pernah. Semoga kita nanti dipertemukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya kelak. Amin. Baik. Bagaimana nantinya manusia itu akan mengenal Rasulullah SAW di yaumul kiamah? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Hah? Sekarang Anda tanya, apakah sahabat nanti akan kenal sama Rasulullah di yaumul kiamah? Hah? Baik.
bagaimana nanti kita akan mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah telah menjelaskan manusia pada saat itu akan merasakan kepanasan nanti di padang mahsyar. Ya, antum tahu lah ya, padang mahsyar itu kan gimana? Itu yaumul hisab, ikhwan. Jadi setiap manusia itu dihisab. Setiap manusia dihisab. Berapa banyak manusia yang udah hidup, ikhwan? Termasuk hewan dihisab nggak? Hewan dihisab. Hewan dihisab juga lama kan berarti kan? Baik. Kalau misalkan satu kastarika ini aja yang dihisab, lama nggak waktunya? Lama. Antum kalau pilkada, ya, misalkan atau ngambil sembako itu berdasarkan kupon, dengan 100 orang aja lah, orang kastarika ini pasti akan capek juga. Ini banyak ikhwan, miliaran orang, miliaran makhluk, ratusan triliunan miliar, lama sekali rasanya. Dan kata Rasulullah pada saat itu manusia itu merasakan kepanasan yang sangat panas sekali. Kemudian ya ada dari kalangan mereka itu yang tenggelam dengan keringatnya sampai semata kaki, dan ada yang mereka yang tenggelam sampai selutut, dan ada yang keringat mereka itu menenggelamkan mereka sendiri. Jadi saking lamanya hisab, yaumul hisab nanti di padang mahsyar, ikhwan, mereka itu mendatangi Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Kemudian memuji-muji Nabi Adam. Wahai ayah kami, sesungguhnya engkau adalah makhluk yang pertama kali yang Allah ciptakan, dan engkau adalah bapak daripada kami semuanya. Tahu nggak apa kata Nabi Adam? Aku tidak berhak memberikan syafaat karena aku pernah melakukan apa yang Allah larang. Apa itu? Memakan buah keabadian, ya, memakan buah yang pada saat itu Allah sudah larang. Akhirnya tahu nggak kemana manusia ini? Akhirnya Nabi Adam alaihissalam mengarahkan manusia ini kemana? Ke Nabi Idris. Nabi Idris sanggup nggak? Nggak. Nyuruh manusia ini ke Nabi Nuh. Nabi Nuh sanggup nggak? Nggak. Terus menerus sampai akhirnya manusia ini ke Nabi Isa. Ya. Dan Nabi Isa tidak menyebutkan kesalahannya, karena Nabi Isa punya kesalahan nggak sih? Nabi Isa nggak punya kesalahan. Akan tetapi Nabi Isa juga merasa apa? Nggak layak dan merasa malu, karena Nabi Isa itu kan di bumi gimana? Dipertuhankan kan? Ya enggak? Nabi Isa merasa tidak layak. Akhirnya Nabi Isa mengarahkan manusia ini untuk kemana? Ke Rasulullah. Pada saat itu pun sorak gembira yang sangat besar. Bukan sorak gembira. Pada saat itu pun terbentang suara yang sangat deras. Ya Rasulullah, engkau adalah nabi yang terakhir, dan engkau tidak pernah melakukan kesalahan, dan engkau adalah suri teladan. Semua pujian itu dihaturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Rasulullah apa? Pada saat dia minta diberikan syafaat sama Rasulullah, kata Rasulullah apa? Anallahu, aku pemiliknya dan aku pemiliknya. Antum tahu nggak apa yang dilakukan Rasulullah pada saat itu? Rasulullah pun sujud. Sujudnya lama, sampai bertahun-tahun sujudnya, minta sama Allah. Kemudian Allah itu memuji Rasulullah dengan kalimat-kalimat yang mana Allah itu tidak pernah memuji nabi-nabi terdahulu dengan kalimat ini. Jadi pujian Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah nanti pada saat Rasulullah sujud itu dengan pujian yang belum pernah sama sekali dikeluarkan oleh Allah pujiannya. Kemudian pada saat itu pula Rasulullah bangkit, ikhwan, dan akhirnya Rasulullah diizinin dengan 2 syafaat. Akhirnya Rasulullah itu diizinin sama Allah untuk memberikan 2 syafaat. Yang pertama syafaatul ammah, yang kedua syafaatul khassah. Ya, syafaatul kubra atau syafaatul sugro sama aja. Ya, jadi ada syafaat ammah, ada syafaat khusus, ada khusus. Adapun syafaat ammah ini menyeluruh. Jin dapat syafaat enggak? Dapat dari Rasulullah. Jin, manusia-manusia yang mereka beriman, tetapi mereka nggak ngelakuin sholat, tapi masih ada jiwa ketauhidan dia kepada Allah, insya Allah dapat syafaat. Makanya antum pernah dengar nggak, saking mulianya orang Islam, sekalipun dia itu meninggal dalam keadaan bukan keadaan kafir, keadaan yang dia itu melakukan kesalahan sama Allah, nantinya insya Allah dia akan masuk surga. Asalkan kalimat la ilaha illallah ini melekat di dalam hati. Akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah permudah hisab kita nanti yaumul kiamah. Amin. Karena hisab itu lama, ikhwan. Ya, antum tahu enggak saking lamanya hisab ini orang yang tadi datangin Nabi Adam itu sampai mengatakan apa? Wahai ayah kami,
Tolong minta sama Allah agar Allah menghakimi kita secepatnya, biar kita ini masuk surga, kalau enggak kita masuk neraka. Mereka ini udah nggak ada tahu, ikhwan. Ya, jadi saking lamanya yaumul hisab ini, saking lamanya kita berada di padang mahsyar ini, sampai manusia itu udah nggak tahu lagi gimana cara. Capek berdiri, ikhwan. Antum pernah ngerasain kan berdiri lama kan? Pernah kan pastinya. Berapa lama sih? Paling sejam 2 jam kan? Di yaumul hisab itu puluhan ribu tahun. Lama sekali, sampai manusia itu udah nggak ada cara lain, sampai mereka minta apa? Kalau nggak surga ya ke neraka, yang penting kita udah nggak di sini aja. Kalau di padang mahsyar kita berdiri dalam keadaan duduk dan itu capek. Matahari pada saat itu tingginya hanya 1 mil. Tingginya hanya 1 mil, pendek sekali. Dan kita ngerasain gimana nih di Kalimantan. Semoga kita nantinya termasuk daripada umat Rasulullah yang selalu ikhlas dalam beribadah kepada Allah dan selalu ittiba Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis kajian kita ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.